Untukmu pengurus tercinta, jika kamu berada dalam struktur organisasi, kerjakanlah posisimu sebaik mungkin. Tak perlu merasa tak dihargai karena tak ditampilkan. Organisasi itu seperti pohon. Jika posisimu sebagai batang, maka jadilah batang yang kokoh untuk menopang pohon itu. Jika posisimu sebagai cabang, maka jadilah cabang yang mampu menggandeng setiap ranting dan daun. Jika posisimu sebagai daun, maka jadilah daun yang rimbun, supaya pohon bermanfaat untuk menaungi orang kepanasan. Jika posisimu sebagai buah, maka jadilah buah yang manis, supaya nama baik pohonmu terjaga. Jika posisimu sebagai bunga, maka jadilah bunga yang berkah indah, supaya pohonmu terhiasi dan dikenali orang. Bahkan jika posisimu sebagai akar, maka jadilah akar yang kuat mencengkram tanah, demi tegaknya seluruh struktur pohon tersebut. Maka hendaklah semua anggota menanamkan rasa tanggung jawabnya, supaya tak saling iri terhadap satu tubuh. Sebagaimana akar, walau dirinya tak terlihat, tertimbun tanah, dan sering terinjak orang, namun dirinya tak pernah iri untuk menjadi bunga yang berada di atas dan dikenal. Karena ia tahu, bunga pun beresiko untuk dipetik orang tanpa tujuan. Tapi ingat, jangan menjadi bunga sekaligus batang, cabang, daun dan akar, karena itu akan menjadikanmu sebagai makhluk serakah. Maka bersyukur dengan apa adanya kita dan apa yang sudah kita punya. Salam hangat Wahda Islamiyah. Sama kita yang kita panjatkan tadi itu kepada keluarga, kepada para teman kita yang sudah mendahului, kepada para waliullah, kepada Rasulullah, kepada malaikat. Kita mendoakan mudah-mudahan kita akan selalu mendapat berkah dan barokahnya. Amin ya Allah. Dan tadi disinggung tentang Bapak pendiri kita, Bapak Joko menyarankan segera untuk kita berbenah dalam hal urusan administrasi, yaitu tentang perizinan paguyuban kita ini supaya terdaftar di kepemerintahan. Tadi di perjalanan saya berbincang dengan Ketua Umum tentang bagaimana tindak lanjutnya atau solusinya. Maka dari itu ya kita berawal dari pengacara dulu. Ini notaris, dan notaris saya punya notaris, nanti saya hubungi notarisnya untuk bisa segera mencatat bahwasanya ADART di paguyuban kita ini seperti ini, dan disusun oleh notaris. Itu akan kita serahkan ke Kemenhan, terus kita daftarkan ke Kesbangpol. Kalau memang paguyuban kita ini sudah terdaftar, insya Allah kan gitu ya, kita bisa merambah ke pemerintah. Jadi memang
hak dan kewajiban kita sebagai warga negara adalah kita membentuk persatuan dengan catatan diketahui oleh Kesbangpol itu kalau kita ada proposal apa bentuknya yang membutuhkan usulan dana dari pemerintah itu manfaatnya banyak Pak manfaatnya di antaranya yang disebutkan seperti itu, tapi kita pun tidak berharap itu. Kalaupun kita bisa, kenapa tidak kita bisa untuk mengambil program-program dari pemerintah. Dan yang keduanya, kalau ada perihal tentang di anggota kita ini ada yang bersentuhan dengan hukum, kita dirugikan, kita dikecewakan, kita diinikan oleh pihak lain, kita di dalam satu wadah itu bisa menggunakan paguyuban itu untuk kita bisa membela diri. Tentunya ini kan sudah jelas adalah paguyuban kita ini berdiri dari 1994 ini, ADART-nya jelas, ruang geraknya, perjalanannya, semuanya dalam hal yang positif, pasti negara itu akan mendukung, Pak. Akan mendukung. Kita tidak berorientasi untuk mengambil keuntungan dalam hal kesempatan. Banyak Pak, ternyata kan gitu ya, karena orang pintar itu susah cari kerja, akhirnya dia ngotak-ngatik hal-hal yang seperti ini supaya bisa turun dana aja kan gitu kan. Jadi ada bermacam-macam cara orang menggunakan akal pikirannya untuk kepositifan atau negatif. Kalau kita jelas sudah dari 94 kita berdiri dan kita daftarkan, misalkan terlaksana di tahun 2025 ini kita terlaksana, berarti sudah 30 tahun, 31 tahun lebih baru kita daftar. Nah, sekarang kan bermunculan banyak ormas, banyak apa segala macam, muncul di bulan itu, bulan depannya juga sudah terdaftar, tapi tidak, maksud dan tujuannya itu kan tidak jelas seperti kita.